Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anakku semuanya, kelas 11 SMK Negeri 1 Jember. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali yang insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Pak Aris juga berharap kalian yang di rumah juga dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku, sebagaimana yang kita ketahui bersama, kemarin pada tanggal 17 Agustus kita merayakan kemerdekaan negara kita, negara tercinta, negara Indonesia. Maka dari itu pembelajaran kita hari ini, nanti setelah doa kita menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagaimana kita belajar di sekolah, di tatap muka. Kita setiap akan melaksanakan pembelajaran pasti menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan harapan pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan lancar dan ilmu yang akan kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, diharapkan semua siswa untuk berdiri dengan sikap sempurna. Disilakan duduk kembali. Baiklah anak-anakku semuanya, hari ini kita masih membahas tentang masuk pada bab ketiga, yakni tentang etos kerja. Apa itu pengertian dari etos kerja? Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, etos disebut dengan pandangan hidup yang khas dari suatu golongan sosial. Kemudian kerja adalah semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau kelompok. Jadi, etos kerja adalah semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau suatu kelompok. Jadi, etos ini ciri khas menjadi semangat ciri khas kerja kita, ciri khas yang menjadi semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau suatu kelompok. Kita sebagai orang Islam, bagaimana ciri khas orang Islam dalam bekerja? Yakni bekerja tidak hanya bertujuan untuk memuliakan diri, akan tetapi
bekerja, etos kerja seorang muslim yaitu juga sebagai suatu manifestasi dari amal soleh dan mempunyai nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ciri khas kerja orang muslim itu tidak hanya ingin mencari kebutuhan hidupnya saja, bertujuan untuk memuliakan dirinya saja, tidak. Akan tetapi etos kerjanya orang Islam, etos kerjanya orang muslim itu juga bertujuan untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dari pengertian itu sudah jelas bahwa etos kerja merupakan totalitas kepribadian seorang serta mengekspresikan, memandang, meyakini dan memberikan sesuatu yang bermakna dan mendorong dirinya untuk bertindak dan meraih amal ibadah secara optimal. Jadi secara maksimal. Artinya setiap muslim harus memiliki kepribadian dan melahirkan keyakinan yang sangat mendalam bahwa bekerja itu bukan saja hanya untuk memuliakan diri kita, tapi untuk memang beribadah. Makanya dalam pertemuan yang lalu Pak Aris juga pernah mengatakan bahwa kerja itu bisa juga bernilai pahala. Jadi mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang penting yaitu tadi bahwa dalam bekerja kita tidak hanya niatkan satu saja untuk mencari nafkah saja, tapi juga mencari ridho Allah, sehingga pekerjaan kita itu juga bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat tentang etos kerja. Ini ada dalam Quran surat At-Taubah ayat 105. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu pula juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi kalau kita berniat bekerja itu juga untuk meraih ridha Allah, maka juga nanti akan ada balasan di akhirat dari kerja keras kita. Ya, balasan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian prinsip etos kerja seorang muslim. Kita sebagai orang Islam itu memang Allah tidak menyuruh kita hanya berdoa kepada Allah, hanya mendekatkan diri kepada Allah, tidak. Kita juga dituntut untuk bekerja keras, untuk ikhtiar gitulah. Ikhtiar, berusaha menggapai cita-cita, mendapatkan apa yang kita inginkan. Seperti itu. Prinsip etos kerja seorang muslim yang pertama adalah bekerja, beraktivitas, dan beramal lillah. Jadi melakukan sesuatu itu semuanya karena Allah. Lillahi ta'ala. Kemudian berorientasi akhirat. Jadi tidak hanya bertujuan untuk kehidupan dunia, ya, akan tetapi juga harus berorientasi atau bertujuan kehidupan akhirat atau kehidupan yang akan datang. Maksudnya bagaimana, anak-anakku? Kita bekerja, ya, untuk contoh seorang suami bekerja ya untuk menafkahi istri dan anaknya. Di lain itu juga bertujuan untuk supaya kuat beribadah kepada Allah, ya, supaya bisa mendekatkan diri kepada Allah. Dengan kita punya harta, dengan kita punya penghasilan, maka kita juga dengan tenang menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini artinya ibadah kepada Allah, tidak bingung memikirkan kehidupan saja, seperti itu.
Kemudian yang ketiga adalah berkarakter al-qawi. Al-qawi itu dari artinya sendiri adalah kuat ya. Memiliki reliability ya. Dapat diandalkan dan juga memiliki kekuatan fisik dan mental. Jadi tidak mudah menyerah ya. Kemudian berkarakter al-amin, yaitu dapat dipercaya, memiliki integritas, jujur, dan dapat memegang amanah. Ya, di dalam bekerja, seorang muslim hendaknya harus berperilaku jujur. Nah, itu kunci utama. Jangan sampai kita bekerja tidak jujur. Kemudian ketika kita diberi tanggung jawab, maka kita harus amanah, yaitu al-amin, dapat dipercaya. Ya, seperti itu. Kemudian bekerja keras, ya. Sikap pantang menyerah atau terus mencoba sampai berhasil. Ya, namanya usaha itu tidak semerta-merta semuanya akan selalu berhasil, tidak. Terkadang ada gagalnya ya. Setiap usaha manusia itu terkadang ada gagalnya. Tidak sesuai ekspektasi kita. Maka sikap kita adalah jangan sampai kita putus asa ya. Makanya ada satu hadis, kalau tidak salah hadis atau ayat itu ya. Wala tai'asu min rauhillah. Janganlah engkau putus asa dari rahmatnya Allah. Seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah bekerja cerdas. Tadi kita juga disuruh untuk bekerja keras, pantang menyerah, tidak putus asa. Akan tapi kita juga dituntut orang Islam itu harus bekerja cerdas. Bagaimana maksudnya adalah bekerja cerdas itu bekerja dengan memiliki pengetahuan dan keterampilan. Makanya orang Islam ya, kita ketika masih kecil sampai dewasa itu suruh belajar terlebih dahulu, mempelajari ilmu yang sekiranya bekerja itu tidak hanya mengandalkan fisik kita saja, tapi juga otak kita, seperti itu. Kemudian dalam bekerja, kalau kita punya bekerja cerdas itu juga memiliki inovasi ya. Inovasi satu contoh ya, kalau orang dulu itu jualan pingin laku, jualannya keliling kemana-mana gitu ya, supaya jualannya laku. Tapi kalau sekarang hanya dengan lewat HP saja, upload ini dan lain sebagainya, sudah ada pembeli. Kita tinggal kirimnya lewat kurir ya, lewat jasa pengiriman. Nah, itu namanya bekerja cerdas, sehingga memanfaatkan apa yang ada di sekeliling kita. Ya, sehingga kita tidak perlu hanya mengandalkan kekuatan fisik kita, tapi otak kita juga digunakan dalam bekerja itu, seperti itu. Ya. Kemudian yang selanjutnya yakni adalah ciri-ciri dan manfaat etos kerja. Ada beberapa ciri etos kerja orang muslim itu. Yang pertama adalah ini, disiplin waktu ya. Kalau memang mulai kerja atau masuk kerja itu jam 7:30 pagi atau jam 7, ya kita harus sesuai waktunya, jangan sampai terlambat ya. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah ikhlas. Nah, ini dalam Islam kita diajarkan setiap melakukan sesuatu itu harus ikhlas. Ya. Tanpa pamrih ya. Kemudian yang ketiga jujur. Nah, ini masuk juga pada prinsip etos kerja yang tadi, orang muslim itu tadi, bahwa kita kerja itu harus jujur. Ya, istiqomah. Jadi tidak mudah bosan terhadap kegiatan kita. Ya, satu contoh, kita usaha ya, satu contoh ini, kita usaha jualan anggap jualan es lah ya, misal jualan es lah, belum masih dapat berapa hari kita sudah bosan, seperti itu, ganti lagi ya, kita akan lama suksesnya. Seperti itu, harus istiqomah terlebih dahulu, dijalani apa yang ada terlebih dahulu ya. Kemudian kreatif. Nah, ini yang seperti kita bahas tadi itu,
bahwa manusia apalagi zaman sekarang ya, kita bisa memanfaatkan gadget kita, bisa memanfaatkan handphone kita untuk bekerja, ya kita harus kreatif ya. Orang jualan sekarang tinggal lewat HP dan lain sebagainya, seperti itu ya. Kemudian memiliki tekad dan keyakinan ya, jadi tidak mudah menyerah, komitmen ya, tanggung jawab dalam bekerja ya, itu tadi ya. Selain itu, ciri-ciri etos kerja dalam orang muslim itu adalah konsekuen ya, dan berani menghadapi tantangan, memiliki sikap percaya diri. Kita orang Islam ya harus percaya diri, orang Islam itu harus pintar, orang Islam itu harus berhasil, orang Islam itu harus sukses ya. Jangan beranggapan bahwa orang Islam itu hidupnya biasa-biasa saja. Tidak, kita orang Islam juga harus membuktikan bahwa kita juga bisa sama seperti orang lain, seperti itu ya. Kemudian manfaat dari bekerja keras, yang pertama adalah menjaga kehormatan diri kita. Jelas, kalau kita bekerja keras, kita bisa memenuhi kehidupan kita dengan baik, kita bisa memenuhi kebutuhan kehidupan kita ya, maka kehormatan kita akan terjaga. Jadi kehormatan kita tidak jatuh, sehingga kita tidak minta-minta, tidak menjadi orang yang lemah, seperti itu kan. Kemudian sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dengan bekerja keras, kita dapat memenuhi kehidupan kita dengan layak, kehidupan kita dan keluarga kita, seperti itu. Kemudian sarana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari bekerja keras itu sehingga kita punya fasilitas yang baik untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah memperkuat karakter seseorang. Jadi karena bekerja keras muncul sifat tabah, sabar dan tidak mudah putus asa. Ya karena kita sudah pengalaman ya, dihantam ini gagal, kemudian bangkit lagi, gagal, bangkit lagi. Nah, itulah sifat yang harus kita miliki. Dan itu juga manfaat dari kita bekerja, seperti itu. Baiklah anak-anakku, materi etos kerja sampai situ. Semoga kita bisa mengambil hikmah yang ada di dalam materi yang kita bahas hari ini, bahwa orang Islam intinya harus bekerja ya. Dan ciri khas bekerja orang Islam tidak hanya untuk memuliakan dirinya saja, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tapi sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali merdeka tetap merdeka. Jaya Indonesiaku. Mungkin cukup itu saja anak-anakku semuanya. Semoga pembelajaran kita hari ini menjadi pembelajaran yang bermanfaat. Ilmu yang kita dapatkan jadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Kurang lebihnya maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.